Nah, nanti kita ada topik sini supaya kita fokusnya bahwa kita malam ini ya membongkar, kita sudah tahu nih siapa nih Islam yang baik yang enggak nih, semuanya yang kadal-kadal yang pura-pura semua yang pakai topeng kebuka semua malam ini nih. Itu Pak Teddy maksudnya. Iya, saya sebenarnya mau biaskan itu. Karena ya, saya mau biaskan itu ke negara yang mereka itu untuk hantar ke sana. Supaya mereka terbuka mata. Karena Jawa ini dikasih makan dengan hasil Papua. Iya. Iya, itu maksud saya, supaya mereka akan terbuka mata. Papua ini lepas, Pak. Ya, selamat tinggal lah. Wah, selamat tinggal, bangkrut, Indonesia kolaps. Jujur aja itu. Lembaga kehakiman itu sudah masuk khilafah di dalamnya. Departemen yang vital di negara kita itu sudah masuk khilafah di situ. Coba saudara-saudara, teman-teman ini masuk, saya ulang-ulang masuk ke departemen apa aja. Enggak bakal undang-undang itu akan muncul lagi bahwa tidak ada orang Kristen atau non-Muslim memegang jabatan dirjen. Itu akan ada undang-undang itu. Tetapi sebelum undang-undang diciptakan itu, mereka sudah ciptakan secara intern ke dalam. Mau di bank-bank nasional, coba lihat di bank-bank nasional. Itu teman-teman saya kemarin bicara, dia dari Indo, dia bilang, iya benar Pak Teddy. Iya, semua yang kita bicarakan ini adalah suatu kebenaran. Itulah negara kita nak mau maju. Lembaga-lembaga keuangan kita, negara kita, mereka sudah di situ. Di lembaga-lembaga kehakiman, mereka sudah. Bagaimana hubungan dengan kepolisian? Kan kepolisian itu bisa menjadi preman. Apakah Anda tidak pendengar? Anda bilang, saya sudah perintahkan Kapolri. Saya sudah bertemu dengan ini. Ya, untuk untuk menjadi pengamanan ke sini. Begitu juga TNI. TNI tidak melihat bahwa ada permainan sipil di negara kita yang tidak diketahui TNI, dan TNI dipergunakan sebagai alat menjadi pengamanan di dalam oligarki mau partai-partai. Ini yang terjadi di negara kita. Polisi pun, tentara pun, sebenarnya mungkin di bawah ada yang nasionalisme, yang prajurit-prajurit. Tetapi kan mereka sebenarnya nasionalisme, mereka cuma mendengar komando dari atas, yang notabene bukan nasionalisme. Ini yang terjadi di negara kita. Yang saya bilang, kita harus ulang-ulangi ini, supaya negara ini akan aman jikalau terjadi coup militer. Itu yang paling saya bilang, saya menunggu-nunggu. Lanjut, teman-teman. Ya. Oh, ada Kang Habib Nusantara nih. Silakan Kang Habib. Nggak bisa ngomong, gimana dia nggak pakai mic. Iya itu Pak Teddy udah dibuka itu, silakan. Mengingat waktu sudah mendekat ya Pak Teddy. Terima kasih Pak Beta. Menarik sekali pembicaraan yang pembagian orang-orang Islam di Indonesia, ya, yang ada nasionalisme dan sebagainya. Saya langsung buka aja bahwa di negara kita kalau mau mencari orang nasionalisme kiranya sudah tidak ada lagi. Bagi saya, mau mencari orang nasionalisme benar-benar di Indonesia, mau dia dari ABRI, mau TNI, Polri, mau pejabat negara, itu saya tidak yakin tidak ada lagi orang nasionalisme di Indonesia. Itu dasar pemikiran saya dulu. Karena mau melihat gejala-gejala fenomena yang terjadi di Indonesia, kan, mau dari bidang apa aja, ya dibilang tadi pendidikan, hukum, ekonomi, sosial, budaya, memang terjadi diskriminasi. Ya, yang saya mau bicara di sini selalu mau mengatakan bahwa Islam ini, saya selalu bilang dalam tanda kutip, ya, bukan sebenarnya agama. Karena apa saya bilang agama? Bukan agama karena mereka Islam ini masuk ke ranah politik di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, cuma mau mengambil keuntungan bagi lembaga-lembaga mereka, jangan sampai kantong-kantong keuangan mereka habis gitu, tidak didukung oleh negara. Nah, ini yang terbaca sejak zaman dulu, karena saya bilang ini institusi Islam ini dia menggunakan masa atau tekanan agama,
ya untuk mengeruk keuntungan dari keuangan negara ini. Ya. Kemudian sebenarnya ini Islam ini yang adalah preman negara, ya kan? Preman negara dalam konteks begini, Pak, teman-teman, yang gejala jadi ya. Umpamanya Panji Gumilang ini akhirnya ada tekanan-tekanan dari institusi Islam ini, Pak, kepada negara. Si A ini harus ditangkap karena ini berbahaya bagi negara untuk keamanan, pertimbangan keamanan negara. Jangan terjadi gejolak negara. Ini di framing oleh si tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh agama itu kayak Yusuf Kala. Itu framing begitu, caranya begitu. Atau ada tokoh-tokoh Islam yang notabene yang ketua lembaga itu. Ya, akhirnya tekanan-tekanan ini yang menjadi Yang menjadi pegangan bagi pejabat negara. Begitu juga presiden dan lain sebagainya. Mereka ini mau menjaga stabilitas negara seperti yang di pengantar tadi Pak Pausang. Demi untuk menjaga stabilitas negara, walaupun itu bukan suatu penyalahgunaan hukum, karena mau terjadi konflik antara itu, mereka coba jebak itu dalam hukum. Ya, ini persoalan. Tapi ini sudah terbaca secara dini. Ya, saya boleh kasih contoh. Kalau saya mau ingin dapatkan seorang pemimpin seperti salah satu Perdana Menteri Jepang, dia berdiri benar-benar di dalam undang-undang dan berdiri di depan rakyat. Kalau bukan rakyat yang memilih saya, dia bilang begitu, saya tidak akan jadi Perdana Menteri. Saya akan berdiri di atas hukum dan undang-undang dan peraturan-peraturan negara. Itulah saya bilang orang-orang yang sangat luar biasa kalau memimpin negara. Di negara kita belum ada orang berani berbicara begitu. Bahwa saya berdiri di belakang rakyat Indonesia dan saya berdiri di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Siapa yang mau merusak tantangan itu akan menghadapi saya. Dan Anda akan menghadapi hukum. Negara kita tidak begitu. Melainkan Al-Quran itu dipergunakan, diletakkan tangan atau diletakkan di atas kepala. Sebagai alat sebagai alat untuk memanipulasi ya, pandangan-pandangan sumpah itu kepada rakyat. Itu yang jadi jelek negara kita. Sumpah yang dia pegang itu untuk menjalankan undang-undang itu sumpah kemunafikan gitu. Saya bingung negara ini mentalitasnya mau bawa kemana itu. Mau dia presiden, mau dia pejabat siapa. Wah, sayang ya. Putus. Ya. Putus tadi. Ya putus. Tadi. Iya. Ya, lanjut. Oh iya. Lanjut. Ini pokoknya saya mau bilang kepada negara kita. Kita mau bicara apa, semua yang dilakukan, ya saya bilang, semua yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga Islam ini sudah terbaca sebenarnya secara dini. Sekarang apa yang kita lakukan sekarang supaya mereka mendengar? Mari kita mendorong bias ini untuk memaksakan Papua itu merdeka. Karena dengan cara ini, kita bawa ini, bikin memaksakan Papua merdeka, kita bersama-sama di tempat ini. Coba mengumandangkan apa sebab terjadi di Papua sebenarnya di sana. Kita paksakan dia merdeka karena dia melihat bias yang terjadi, negatif ketidakadilan yang diciptakan oleh negara kepada kelompok-kelompok suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Sebenarnya pokoknya kita bawa ke ranah lain. Kenapa ini Papua ingin merdeka? Diakibatkan terciptanya seperti ini. Ya, agama-agama ini mempergunakan politis dan anggaran negara untuk kepentingan mereka. Nah, ini yang sebenarnya kita sebenarnya di sini tidak sama mengandai-andai. Oleh sebab itu saya dari pertama hadir di media ini, saya jujur aja langsung menyebut orang, langsung tembak lah. Kita tidak usah beropini. Memang begitu negara lakukan dari zaman Soeharto sampai sekarang. Kita ini cuma terkooptasi dengan dengan satu angan-angan bagaimana menuju suatu masyarakat adil dan makmur yang didasarkan Pancasila. Sebenarnya itu dimanipulasi oleh kelompok lembaga-lembaga ini. Ya, ini yang jadi masalah di negara kita.
Saya bilang sudah tidak ada lagi. Kalaupun polisi itu, dia itu preman negara. Tentara juga itu preman negara. Kenapa? Mungkin teman-teman kok Pak Teddy bicara preman? Iya, karena apa Pak? Ada orang lain ya benar secara hukum. Karena ini lembaga-lembaga ini, saya bilang kayak lembaga kehakiman itu. Jujur aja itu, lembaga kehakiman itu sudah masuk khilafah di dalamnya. Departemen-departemen yang vital di negara kita, itu sudah masuk khilafah-khilafah di situ. Coba saudara-saudara teman-teman ini masuk, saya ulang-ulang masuk ke departemen apa aja. Enggak bakal undang-undang itu akan muncul lagi bahwa tidak ada orang Kristen atau non-Muslim memegang jabatan dirjen. Itu akan ada undang-undang itu. Tetapi sebelum undang-undang diciptakan itu mereka sudah ciptakan secara intern ke dalam. Mau di bank-bank nasional, coba lihat di bank-bank nasional. Itu teman-teman saya kemarin bicara, dia dari Indo, dia bilang, iya benar Pak Teddy. Iya, semua yang kita bicarakan ini adalah suatu kebenaran. Itulah negara kita nak mau maju. Lembaga-lembaga keuangan kita, negara kita, mereka sudah di situ. Di lembaga-lembaga kehakiman, mereka sudah. Bagaimana hubungan dengan kepolisian? Kan kepolisian itu bisa menjadi preman. Apakah Anda tidak pendengar? Anda bilang, saya sudah perintahkan Kapolri. Saya sudah bertemu dengan ini. Ya, untuk untuk menjadi pengamanan ke sini. Begitu juga TNI. TNI tidak melihat bahwa ada permainan sipil di negara kita yang tidak diketahui TNI, dan TNI dipergunakan sebagai alat menjadi pengamanan di dalam oligarki partai-partai. Ini yang terjadi di negara kita. Polisi pun, tentara pun, sebenarnya mungkin di bawah ada yang nasionalisme, yang prajurit-prajurit. Tetapi kan mereka sebenarnya nasionalisme, mereka cuma mendengar komando dari atas, yang notabene bukan nasionalisme. Ini yang terjadi di negara kita, yang saya bilang kita harus ulang-ulangi ini. Supaya negara ini akan aman jikalau terjadi coup militer. Itu yang paling saya bilang, saya menunggu-nunggu. Ada pemberontakan dari rakyat jadi coup militer. Karena militer itu yang saya mau percaya. Saya bersyukur militer ini belum terafiliasi dengan khilafah di dalamnya. Ya, kalau mau melihat nasionalisme, yang di bawah masih kelihatan. Tetapi nasionalismenya itu ke lembaganya. Bukan nasionalisme ke nasionalnya. Yang saya bilang tadi bahwa mereka masih diatur oleh lembaga-lembaga sipil. Mengapa diatur oleh lembaga? Banyak dari tentara-tentara itu yang itu dipergunakan oleh instansi perusahaan-perusahaan ya menjadi pengamanan di dalam institusi itu, kayak di pertambangan disiapkan tentara, nanti tentara itu dibayar berapa, begitu BRIMOB dibayar berapa, karena itu sebagai proyek. Nah, ini yang jadi masalah di negara kita. Tentara digunakan sebagai alat proyek, kepolisian digunakan. Jujurlah, kalau Kapolri berani bicara itu ada Pak, jangan kita berbohong. Kalau tidak ada polisi dan tentara jadi preman di satu perusahaan untuk menjaga keamanan daripada perusahaannya, mau tambang dia, mau apa dia, semua banyak itu terjadi. Inilah kerusakan negara kita. Ya, saya mau mengharapkan cuma satu. Kiranya kalau ada perubahan di negara cuma satu. Bikin coup militer. Militer yang menguasai negara. Dan negara dari militer itu dia akan merubah sistem semua departemen di negara kita. Bahwa dia akan berdiri secara nasional Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan tidak akan mendiskriminasi bahwa Islam akan menguasai. Saya bilang tadi ya, Islam dalam konteks bukan agama ya, teman-teman di sini. Saya bilang bukan Islam, bukan agama, saya bilang. Islam dalam konteks, saya bilang dalam kutip, Islam yang selalu mempergunakan, ya, dia mempergunakan kekuasaan dia untuk mengambil keuntungan negara. Bukan Islam dalam konteks bagaimana dia mau menyampaikan firman itu kepada orang-orang supaya hidup damai sejahtera. Tetapi dia berpikir luar daripada itu, bagaimana dia menguasai sumber daya apa yang ada di Indonesia sebagai alat tujuan politik dia mau menyamakan dengan undang-undang agamanya itu sendiri. Nah, ini saya mau katakan tadi. Dan kedua, saya mau bicara tentang Papua. Papua itu
kasihan si Lukas NMB itu. Kemarin dia itu dituduh korupsi besar-besaran. Dan ada juga para ahli, pakar ahli yang membela dia. Kenapa sih tidak ada dari salah satu seorang ibu, kalau nggak salah ibu namanya Yeti Garnasi. Dia bilang kok pemerintah ya menangkap si Lukas NMB. Apakah waktu itu mereka tidak ada pengawasan negara waktu itu? Atau tidak ada pemantauan? Ya, atau tidak ada ya semua dari dilakukan pemerintah sehingga Lukas NMB telah melakukan korupsi beberapa tahun lalu kok pemerintah tidak antipasi. Ada apa sih di dalam itu? Saya bilang karena apa? Saya bilang karena orang Papua itu mau diadu dombakan dan mau digenosidakan, mau dihabiskan sebenarnya penduduk mereka. Nah, cuma caranya menghabiskan kayak makan bubur. Makan bubur itu caranya sederhana, Pak. Kasih di piring, kita makan yang dingin di samping, sampai di tengahnya mulai dingin kita makan. Ya, hantam dari pinggiran dulu, sampai dia ke tengah. Sekarang mereka sudah menghabiskan di pegunungan. Itu di Papua itu kasus genosida itu. Jangan kita tutup-tutupi lagi dengan cara bilang ini untuk apa ya? Untuk mau menjaga negara Papua kita. nanti. Ya. Kita belum ke sana. Oh ya, sorry Pak. Soalnya kalau Papua nanti itu panjang, harus ada Pak Ponto ini yang harus dampingin. Nah, nanti kita ada topik sini supaya kita fokusnya bahwa kita malam ini ya membongkar, kita sudah tahu nih siapa nih Islam yang baik yang enggak nih, semuanya yang kadal-kadal yang pura-pura semua yang pakai topeng kebuka semua malam ini nih. Itu Pak Teddy maksudnya. Iya, saya sebenarnya mau biaskan itu. Karena ya, saya mau biaskan itu ke negara yang mereka itu untuk hantar ke sana. Supaya mereka terbuka mata. Karena Jawa ini dikasih makan dengan hasil Papua. Iya. Iya, itu maksud saya supaya mereka akan terbuka mata. Papua ini lepas, Pak. Ya, selamat tinggal lah. Wah, selamat tinggal, bangkrut. Indonesia kolaps. Indonesia kolaps. Sebentar ini ada Yosuaten sama Daya Kumba. Belum ya. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.